Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Denporo Media. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara menabung cerdas ya. Jadi sesuai judul, tabungan teman-teman nanti akan selalu bertumbuh seiring waktu. Dan harapannya video ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman semua soal mengembangkan uang ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mengikuti lanjutan dari video ini. Dan berikut ini adalah videonya. Kenapa sih harus nabung? Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sebenarnya tujuan kita untuk menabung ya. Biasanya orang itu menabung itu untuk memenuhi dana daruratnya. Jadi dana darurat ini adalah dana yang memang sengaja dikumpulkan guna untuk suatu nanti apabila terjadi hal-hal yang sifatnya darurat dan membutuhkan dana, dan uang inilah yang akan dipakai untuk pertama kali gitu. Jadi tidak ada campur-campur urusan duit pada tabungan yang lain gitu. Selanjutnya ingin membeli sesuatu. Biasanya teman-teman tuh kan ingin membeli sesuatu, misalnya smartphone, kemudian ingin membeli peralatan elektronik atau properti. Ini bisa dengan cara nabung terlebih dahulu gitu. Lalu untuk keperluan mendatang, misalnya 1 tahun lagi teman-teman ingin traveling atau ada acara, maka dana bisa dipersiapkan lebih awal dengan cara nabung ini. Lalu yang terakhir, atau sekedar ingin menyimpan uang. Semuanya ini memang benar, tidak ada yang salah. Namun teman-teman harus pandai dalam menabung, terutama terkait dana yang ditabung ini berkembang atau tidak gitu ya. Di sini saya akan memberikan sedikit poin penting, yaitu yang namanya compound interest. Jadi compound interest ini dalam keuangan disebut juga dengan bunga majemuk atau bunga yang dihitung dengan membungakan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunga berbunga. Pada setiap periode pembungaan, bunga yang baru ditambahkan kepada pokok pinjaman, dan jumlah inilah yang digabungkan untuk periode selanjutnya. Jadi maksudnya terkait dengan topik kali ini, bagaimana caranya kita bisa nabung, tetapi setiap kita nabung itu dana yang kita tabung itu selalu berkembang seiring waktu. Jadi menabung dengan konsep bunga berbunga ini hasilnya akan luar biasa. Jadi bayangkan teman-teman nabung di bulan pertama, kemudian tabungan itu berkembang, di bulan berikutnya nabung lagi, kemudian hasil dari bulan lalu ditambahkan penambahan tabungan bulan ini, kemudian berkembang lagi, lalu di bulan berikutnya nabung lagi, dan akan terus berkembang gitu ya teman-teman. Jika teman-teman tidak percaya, silahkan perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada beberapa kolom ya teman-teman. Ada bulan. Di sini saya sudah memberikan contoh 12 bulan. Kemudian di sampingnya ada nabung. Ini saya asumsikan teman-teman bisa nabung 300.000 setiap bulan atau 10.000 setiap harinya. Lalu di sebelahnya ada jumlah tabungan dan bunga sebelumnya. Nanti ini adalah penambahan ya dari kita nabung setiap bulan dan bunga yang diperoleh. Lalu di sini di sebelahnya ada 12% per tahun atau 1% per bulan. Ini adalah hasil atau pengembangan dana yang kita peroleh dari platform tempat kita menabung gitu
gitu ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa dapat 12% ini. Kemudian total tabungan. Kemudian di sampingnya adalah total tabungan yang konvensional. Nanti kita bisa membandingkan, dan di terakhirnya ada selisih. Jadi kita bisa nanti membandingkan antara kita nabung dengan compound interest dan konvensional. Nanti kan kelihatan. Jadi contohnya di sini anggaplah namanya Joni. Si Joni ini di bulan pertama nabung 300. Kemudian di bulan pertama ini berkembang nih 1% dari 300, berarti kan ada penambahan 3000, sehingga total tabungan Joni di tabungan menjadi 303.000. Lalu di bulan berikutnya Joni nabung lagi nih 300, sehingga totalnya kan 603.000. Lalu 603.000 ini berkembang lagi karena setiap bulan Joni akan mendapatkan return atau pengembangan sebesar 1%, sehingga 1% dari 603.000 tadi adalah 6.000 sekian, sehingga totalnya tabungan Joni menjadi 609.000 sekian. Lalu di bulan ketiga Joni nabung lagi nih 300, sehingga 609 tadi ditambah 300 menjadi 909.000 sekian. Dan seperti tadi, setiap bulan Joni akan mendapatkan return 1%, sehingga 1% dari 909.000 ini adalah 9.000 sekian, sehingga total akhirnya tabungan Joni menjadi 900.018 sekian, dan itu akan terus berlanjut hingga bulan ke-12, hingga akhirnya total tabungan Joni adalah 3.842.000 sekian. Dan jika Joni menabung dengan cara konvensional, dana yang didapat apabila bisa rutin nabung 300.000 setiap bulan selama 12 bulan, totalnya 3.600.000. Jika dibandingkan dengan kita nabung secara compound interest, terdapat selisih atau terjadi selisih sebanyak 242.000 sekian, dan ini adalah selisih yang besar ya teman-teman. Bayangkan jika teman-teman itu bisa nabung lebih dari ini, maka return atau imbal hasil yang didapat akan jauh lebih besar gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini ada catatan penting. Total tabungan akan terus bertumbuh lebih banyak dibanding tabungan biasa. Nah, pertanyaannya, kita nabung di mana untuk bisa mendapatkan return 12% per tahun atau 1% per bulan seperti yang saya jelaskan tadi? Tempat yang paling tepat untuk menabung dengan perhitungan compound interest yaitu yang memberikan imbal hasil pasti setiap tahun atau setiap bulan. Tempatnya adalah peer-to-peer lending akseleran. Ini adalah tempat yang saya rekomendasikan untuk mengembangkan uang teman-teman semua. Dan ini adalah buktinya. Ini adalah halaman dari portofolio akseleran, akun akseleran milik saya. Di sini sudah ada 3 poin yang sudah saya lingkari ya teman-teman. Poin pertama adalah total tambah daya yang di bawah ini. Ini adalah jumlah uang yang sudah saya tabung selama ini, dan akun ini sudah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu saya sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 14.150.000 rupiah. Dan ini saya menambahkan setiap bulan itu tidak pasti, tergantung dari kita punya uang berapa gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada poin total nilai akun. Jadi selama 1 tahun itu total tambah dana tadi 14 juta berkembang menjadi 14.990.000 sekian. Dan ini didapat dari penambahan atau saya menerima bunga dari compound interest sebanyak 840.000 sekian.
sehingga total nilai akun menjadi seperti ini. Dan ini didapat bertahap ya, karena setiap bulan saya akan menambahkan tambah dana gitu maksudnya, dan sesuai dengan anggaran yang kita miliki gitu. Nah, dari cara sebentar, tadi ada poin yang belum saya tambahkan. Di akseleran itu memberikan return sebanyak 12% sekarang ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan imbal hasil sebanyak 1% setiap bulan atau 12% setiap tahun gitu. Makanya tadi saya tulis 12%. Lalu ada kekurangannya enggak nih? Segala sesuatu pasti ada kekurangannya teman-teman. Pertama, ketika akan digunakan harus ditarik ke rekening bank. Jadi karena kita nabung di platform pihak ketiga atau bukan di bank, maka setiap akan digunakan harus ditarik ke rekening bank terlebih dahulu gitu. Lalu tidak bisa ditarik sekaligus. Kenapa? Karena platform akseleran itu kan peer-to-peer lending, dimana peer-to-peer lending itu tempat kita bertemu dengan peminjam modal gitu. Jadi nilainya pasti akan berbeda-beda setiap kita memberikan pinjaman gitu. Nanti akan saya bahas di video yang lain tentang peer-to-peer lending ini. Jadi saldo yang 14 juta tadi itu tidak menjadi satu, melainkan ada banyak pinjaman yang saya berikan ke orang-orang yang membutuhkan modal gitu. Jadi nggak bisa langsung ditarik, kita harus nunggu dulu semuanya cair gitu teman-teman. Kemudian ada juga resiko kredit macet dan gagal bayar, tapi ada keunggulannya juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tempat kita nabung tadi akseleran itu sudah aman dan terpercaya gitu ya. Buktinya saya sudah menggunakan selama 1 tahun, dan jika teman-teman cari di YouTube banyak sekali testimoni dari pengguna yang lain. Kemudian presentase gagal bayarnya sangat kecil teman-teman. Jadi si akseleran ini sangat selektif dalam menerima orang-orang yang ingin meminjam dana. Biasanya mereka harus wajib memberikan detail perusahaannya ya, dan memberikan agunan atau jaminan gitu. Jadi tidak sembarangan. Lalu ada asuransi sebesar 99% jika nih terjadi gagal bayar gitu. Anggaplah kita di akseleran memberikan pinjaman 100.000, kalau sampai gagal bayar 99.000 akan kembali gitu teman-teman. Jadi ada proteksinya, jadi aman sekali dan mantap. Jadi kesimpulannya, menabung cerdas dengan memanfaatkan konsep compound interest sangat bagus, lalu sangat cocok untuk mengembangkan uang teman-teman. Ketiga, akseleran menjadi pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena dia memberikan return yang pasti atau flat gitu, 12% per tahun. Lalu sudah terbukti aman dan terpercaya. Oke, jadi itu ya teman-teman, presentasi singkat. Sebenarnya ini presentasi tentang cara kita untuk nabung cerdas masa kini. Semoga apa yang saya sampaikan ini terkait nabung dengan sistem compound interest bisa memberikan tambahan wawasan buat teman-teman ya. Nanti untuk detail dari review aplikasi peer-to-peer lending akseleran akan saya bahas di video yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan tentang materi kali ini, silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti ini video akan saya lanjutkan di sesi yang selanjutnya ya.
Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.